kuntilanak itu adalah setan yang badannya kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Nongolnya malam-malam. Iya. Kuntilanak Ramadan nongolnya siang-siang. Badannya nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Di mana? Di warteg. Bawa apa itu? Wih, Setrikaan mau di servis. Wah, ini masih setrikaan company itu. Iya, makanya gue cari arangnya sih agak susah. Susahnya pakai Y, susah. Halo. Ada miss call dari tadi. Iya. Apa? nah lu. Kok baru? Telat, Mas. Gimana sih, Mas? Ustadz Kembar menjawab. Wah, Ustadz Kembar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz ya kan. Selama puasa, alhamdulillah Pak Ustadz, aktivitasnya dijaga banget yang bermanfaat Pak Ustadz. Setiap waktunya, detiknya itu dijaga biar jadi amal soleh. Pahala yang kalau bulan puasa kan berlipat ganda ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau lihat scroll sosial media tuh ya udah wah ini kajian. Meskipun short video gitu, tapi ternyata setelah itu inspirasinya banyak. Habis itu kalau nonton YouTube yang ceramahnya panjang gitu. Terus juga lihat grup-grup WhatsApp yang suka sharing-sharing gitu ya tentang kajian, saya nonton juga Pak Ustadz. Alhamdulillah, jadi ini saya bermanfaat apapun gitu kan. Alhamdulillah. Masa sih nonton itu doang? Iya Gi, ya kan bisa masuk ke konten saya nge-MC juga Gi, gitu lah ya. Ini orang nggak sama ya kan, mulai asik ya kan. Dia saya lihat juga kalau selama puasa ini banyak habisin waktunya sama artis terkenal dia. Oh, Iya, nih siapa? Masa? Aduh, nggak kenal Pak Ustadz mah gitu banget suka pura-pura. Nggak tahu. Ini terkenal. Nyerah nggak tahu. Hah? Siapa? Dia ada YouTube. Jadi Iya, sering sama itu artis lawas itu. Artis lawas. Kalau ini saya bilang artis lawas ya. oh enggak, dia udah bukan artis, dia anggota dewan. Artis dewan. Enggak, tunggu dulu. Egi kenal nggak dia di YouTube? Nggak kenal saya. Makanya saya nggak dikasih tahu tadi. Saya suruh mancing doang. Siapa sih artisnya? Siapa? Saya nggak tahu. Dia di YouTube itu pada saat saya masih SD dia adalah aktor laga. Dan setelah udah mau SMP dia udah nggak lagi masuk TV. Iya, katanya dia kenapa nggak masuk TV lagi karena banyak laga ya. Lagu banyak. Bisa. Emang kalau orang udah masuk anggota dewan tuh dia harus Fokus. memberi memberi ruang untuk aspirasi rakyat. Jadi nggak punya waktu lagi buat tayang di TV begitu, bro. Gitu. Luar biasa. Iya, itu dari YouTube. Dari YouTube. Ya. Coba Anda kasih tahu Pak Ustadz aktivitasnya apa Anda? Aktivitas saya tidur. Enggak, saya berkonten ya? Berkonten tentang ya konten-konten hiburan-hiburan kayak buat buka, lucu-lucuan aja sih. Iya. Oh, konten. Kalau konten ya manfaat juga itu, manfaat karena menghibur orang. Jadi kalau profesinya gini menghibur manusia, menghibur orang biar bahagia, itu mulia loh. Mulia dan berpahala loh. Apalagi di Ramadan nih pahalanya berlipat ganda. Ada salah satu keutamaan orang yang selalu membuat orang bahagia. Dia itu nanti akan berjumpa dengan pahalanya yang tidak disangka-sangka. Mau tahu lengkapnya? Mau dong. Mau tahu lengkapnya? Mau dong. Terusin, Wi. Enak ya. Enak ya kita bisa tektokan ya. Nggak tahu nggak? Ya, jadi perbuatan yang dilakukan oleh Sering banget kena Egi, ya, itu namanya idkhalus surur. Idkhalus surur. Idkhalus surur. Orang jadi bahagia di sekitar kita itu dibikin bahagia sama dia. Dibikin ketawa. Nggak ada dia nggak rame. Iya. Lewat nggak konten-kontennya rame. itu. Lewat konten-kontennya selain mengedukasi, bikin orang seneng, bikin orang lupa sama galaunya, hilang dari penatnya. Itu jadi Lupa pahala sama juga ya, Pak utangnya. Ustadz, ya? Luar biasa ya. Nah, itu pahalanya gede. Idkhalus surur. Nanti begitu dia meninggal dunia nanti di alam kubur, ya, di alam kubur itu Allah akan jadikan dari setiap tawa-tawa orang yang dibuat oleh perbuatan dia selama di dunia, dia bikin nyenang orang nih, dia bikin ketawa orang banyak ketawa. Setiap kebahagiaan yang lahir dari hati orang itu, Allah jadikan khalaqallahu ta'ala min tilka surur malakan. Allah jadikan kebahagiaan yang terbit dari setiap orang yang kita bikin bahagia jadi malaikat. Jadi masuk surga karena bikin orang ketawa. Yap.
Iya. Nah, dan terus nanti itu malaikat nemenin di alam kubur. Di saat semua kuburan itu sepi, sunyi, senyap, gelap. Nemeninnya ketawa apa gimana? Nah, nemenin gini. Ya abdi, wahai hambanya Allah. Ya Abdullah, wahai hambanya Allah. Ata'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kita nggak tahu siapa engkau. Ana surur. Aku adalah rasa bahagia yang engkau terbitkan dari setiap orang. Masya Allah. Jadi kita doain nih. Doain Egy sebagai stand up komedian. Kita doakan mudah-mudahan cepat bertemu dengan malaikat sur. Wes. Ini masih dua. Langsung wes gitu. Itu kan doa yang bagus tuh. Iya. Ditemenin sama malaikat. Tapi malaikatnya lebih banyak. Tapi dosa saya lebih banyak. Saya nggak rela ketemu malaikat, tapi saya kondisi digebugi. Terbakar api. Belum siapa Ustaz? Menyala abangku gitu ya. Iya. Di kuburan menyala. Belum. Jangan Pak Ustaz. Iya. Masih pengen memperbaiki diri dulu. Nah, jadi tugas lu bikin banyak orang Ketawa. senang, Saya bikin janji banyak ketawa. orang ketawa, bikin banyak orang bahagia. Nanti malaikat dibikin sama Allah memenuhi alam barzakh lo, sehingga nggak ada celah buat malaikat azab untuk nyiksa lo. Karena setiap dosa lo tuh udah terpotong, udah terhalang oleh rasa bahagia yang lo tumbuhkan di orang-orang. Gi, lo bayangin Gi, Begitu. Allah kasih kesempatan kita beribadah dengan tidak ada beban karena memang kita keahliannya di situ misalkan. Oh, Kayak cakep kan? Kayak dia udah gak susah lagi bikin orang ketawa. Maha Dan dermawan ternyata Allah. setiap riangnya itu pahalanya mengalir terus dia. Nah, jangan sampai pahala itu dia cut gara-gara hal yang aneh ya Ustaz ya. Apa? Itu Contohnya? Gi. Aneh kayak Pelit, ya kan? Utang nggak bayar, kalau review dari episode awal. Asli itu, lu udah oke banget, cuman makat masih lagi. Jangan bro. Masalahnya termin 1 belum turun. Masya Allah. Selain Egy, ya kan? Kita juga. Ya, tunggu. Mas juga nunggu itu. Iya dong. Pak Ustaz juga. Iya dong. Iya begitulah. Terus kan manusia. Ayo kembali ke amplop. Laptop. Masya Allah. Jadi jangan kita berkecil hati dengan profesi kita. Ternyata setiap profesi, tapi didasari dengan ikhlas, dengan sempurna, jangan sampai ada kekurangan, itu juga bisa jadi nilai ibadah. Terutama di bulan puasa. Tadi kan disebut nih, kalau Banyu bilang amalnya berlipat ganda. Amaluhu mudha'af. Amal-amal baik itu sedang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi diobral. Di bulan Ramadan itu luar biasa. Membahagiakan manusia, double pahalanya. Pahala ya kan? Pahala. Pahala lagi. Si Egy nyantai aja gitu ya. Satu punchline beribu pahala. Wah. Tiap rahang tergoyang tuh. Rahang tergoyang. Tapi kalau orangnya songklak gitu, saya dosa nggak? Itu yang bahaya. Gimana saking lucunya nganggak. Jadi gitu, lu bikin bahagia orang juga jangan ada overdosisnya, jangan bikin kelewatan juga. Oh, ada porsinya. Saya bingung tuh kalau begitu tuh. Itu harus dipikirin ya. Itu Ustaz, harus ya? dipikirin. Oke. Jadi memang pentingnya seorang stand up komedian itu, seorang komika dia nulis materi, dia harus isi tuh materinya dengan materi yang berbobot lah istilahnya. Yang kalau ditimbang tuh adalah sekilo, 2 kilo. Nah, itu apaan belanjaan. Masya Allah. Jadi lu punya muatan edukasi adanya. Ada muatan pesan moral, Iya. ada muatan kritik membangun. Itu kan yang positif-positif. Setuju. Boleh lo ngerosting, tapi ngerosting yang istilahnya menjadi orang jadi bangkit, berdamai dengan kondisinya dia atau gimana lah. Jangan yang bikin orang terpuruk atau ketawanya ketawa sampai hati lo mati. Ad-dhahik tumitul qulub. Tawa yang berlebihan itu mematikan hati kadang-kadang. Makanya harus ada porsinya lah. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga. Lo minum nih teh ya kan? Iya. Enak nggak? Enak. Segelas enak. Segentong. Nah, itu berlebihan. Itu berlebihan. Iya. Bukan menyehatkan. Iya, Lu bener. perut lo jadi gentong, ya kan? Jadi lo harus ada porsinya, jangan berlebihan. Masuk, Saya Ustaz. harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu lucu banget. Kasihan rahangnya kalau bisa terkoyak-koyak. Perutnya terkocok-kocok oleh kelucuan saya. Iya. Astagfirullahaladzim, kok bantu diri ini nanti. Aduh, udah berasa ya? keroncongannya udah berasa nih. Kayak gue mesti goyang nih. Goyang kapan?
Kapal goyang kapten. Gitu. Kapal goyang kapten Iya kebalik. gitu lah. Masa goyang kapal kapten? Kapten goyang kapal lah. Salah. Goyang kapal kapten. Salah. Kapten ketep dulu. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Tawa yang berlebihan itu mematikan hati kadang-kadang. Makanya harus ada porsinya lah. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik juga. Lo minum nih teh ya kan? Iya. Enak nggak? Enak. Segelas enak. Segentong. Nah, itu berlebihan. Itu berlebihan. Iya. Bukan menyehatkan. Iya, Lu bener. perut lu jadi gentong, ya kan? Jadi lu harus ada porsinya, jangan berlebihan. Berarti Masuk, sayanya Ustaz. harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu lucu banget. Kasihan rahangnya kalau bisa terkoyak-koyak. Perutnya terkocok-kocok oleh kelucuan saya. Astagfirullahaladzim, bapak sendiri ini nanti. Tapi nggak apa-apa ya, istilahnya di dalam sesuatu hal pasti ada muatan dakwah yang bisa lo masukin lah. Dari unsur-unsur materi komedi, Iya. harus ada nilai kebaikannya lah di sini. Iya, Apalagi di benar. bulan Ramadan. Gitu. Itulah kenapa kita mengundang Anda di sini. Iya, Kan bisa tuh bikin konten-konten kayak buka puasa kan intinya berbuka dengan yang manis. Tapi lu bikin dengan kreasi yang out of the box agar pesannya sampai berbuka dengan yang manis. Contohnya, Contohnya. lu berbuka, lu bikin konten, lu lagi buka, lu ajak gue berdua. Terus tambahin ajak Banyu. Enggak, itu bukan berbuka dengan yang manis-manis, berbuka dengan yang tua-tua. Beda, Pak. Beda itu. Nggak bisa disamain itu. Tapi kalau saya bikin konten misalnya nih, banyak orang seneng ngeliat konten saya nih. Tapi gara-gara itu viewer saya sampai lupa sama waktu nih. Nah itu gimana itu konten tetap pahala apa saya tetap dosa tuh? Meskipun nonton Jadi lu nonton ketawa, konten tetap terus ibadah sampai, juga misalkan ya. jadi ibadah jadi sampai kelewat jadi telat atau gimana itu dosanya siapa tuh? Atau salah siapa gitu? Ya, yang penting di niat awal lo ngonten, niatnya lo benerin dulu. Niatnya lo mau ngasih edukasi, niatnya lo mau bikin dia bahagia, niatnya supaya ada muatan pesan yang bisa tersampaikan. Iya, benar. Niatnya bikin orang supaya bisa melalui ibadah Ramadan ini dengan mudah istilahnya. Niat-niat itulah yang akan menghantarkan setiap viewer-viewer lo mendapatkan vibes yang sama, ya kan? Kalau andai kata memang niat lo cuan doang. Iya. AdSense doang. Nah. Niat lo monetisasi doang. Maka ya memang nggak akan ada manfaatnya konten lo. Lo akan dipertemukan dengan viewer-viewer yang cuman betul-betul ngeliatin konten lo cuman untuk betul-betul untuk lalai dari ibadahnya. Tapi duitnya lumayan, Tat. Emang sih. Udah gitu dolar lagi ya. Lah iya. Masya Allah. Ayo lah bikin. Biasa. Habis. Masya Allah. Jadi Oh, yang penting lo boleh niatnya yang bikin penting. konten niatnya. Balik lagi ke niat. Ya, jangan sampai juga kita bikin orang di bulan puasa tidur mulu, ya kan? Mentang-mentang tidur itu ada ibadah, ya Ibadah. kan? Lu tidur mulu. Iya. Dengan lo bikin konten, lo nolong orang untuk nggak tidur. Nah. Itu juga kan Tapi waktu pahala saya ibadah. konten waktu itu. Saya misalnya gini, hal yang tidak boleh dilakukan dan berlebihan selama bulan puasa, contohnya tidur. Saya rekam tuh tidur saya. Jadi kontennya 8 jam waktu itu. Tidur doang. Tidur doang, Pak Ustaz. Tapi saya mau beri contoh. Dan viewership tinggi. Tinggi. Nah itu dosa jadi saya gede.
Kok ada yang mau nonton orang tidur? Ada orang bengong 2 jam, Gak ada Pak. kerjaan nih bener ya? Ada. Itu viewersnya tinggi banget. Masya Itu Allah. bener kan? Tapi ada temen gue kalau ngomongin tidur, dia kalau tidur, gue nggak tahu, dia nggak mau lo pakai selimut. Aneh banget. Kenapa? Padahal dingin gitu suasananya. Kenapa? Jawabannya cuma simple. Apa? Ada musuh dalam selimut. Memang kalau kayak begitu kan Berabe nih hidup nih. orang yang kayak begitu tuh, Iya. dia tuh kalau mau gunting kertas tuh susah. Kenapa? ya? Kenapa? Guntingnya ada di dalam lipatan. Iya. Ketutup. Gue mau cium dia dulu. Jadi. Jadi. Gi, kenapa Gi lu santai Gi? Santai, saya guru mah gua dulu Gi. kali lipat saya, aduh. Nih guru gua dulu nih. Jadi. Masya Allah. Serem ya? Gi, kita bisa patungan gak Gi? Saya yang lempar, Pak Ustadz yang bikin jawabannya ya? Iya. Ini repot nih kalau begini nih Gi nih. Allah. Mas Joko lagi ya. Happy Pak banget. Joko! Tolong Mas! Saya kurang tidur, Pak. Masih banyak yang bisa, Pak. Itulah ya, pokoknya kalau kita tuh ibadah tuh niatnya dulu dah. Innamal a'malu binniyat. Iya. Karena segala sesuatu amalan, perbuatan kita diawali dari niat kita. Niatnya apa nih? Allah mandang niat. Niat itu luar biasa loh. Coba lu yang namanya puasa, pasang niat gak? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu kita baca setiap habis tarawih kan? Iya, Kita baca niatnya. Yang terjadi apa? Begitu kita pasang niat, otak ini memerintahkan seluruh organ tubuh untuk bersiap-siap besok kamu puasa. Sehingga dia punya kekuatan, dia punya semangat untuk bisa menahan lapar, menahan haus sampai jelang matahari tenggelam, sampai maghrib. Iya. Itu dengan niat. Nah, andai kan nggak pakai niat, nah ini kita ngomongin di hari biasa, bukan di Ramadan. Kita nggak pakai niat, nggak niat puasa, lu kagak sarapan. Jam 11 udah ngeluh nggak? Iya bener. Iya kan? Aneh ya. Aduh, udah berasa ya? keroncongannya udah berasa nih. Kayak gue mesti goyang nih. Goyang kapan? Kapal goyang kapten. Gitu. Iya, goyang kapal iya kebalik. gitu lah. Masa goyang kapal, kapten? Kapten goyang kapal lah. Salah. Goyang kapal, kapten. Kapten ketep dulu. Masya Allah. Itu jadi begitu. Niat ya, niat. Karena memang nih Ramadan nih jangan disia-siain. Nafas kita di Ramadan itu bernilai. Oke. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kegiatan itu dipandangnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya meskipun hadis ini riwayatnya dhaif tapi ini bisa dijadikan sandaran untuk fadhailul a'mal, meraih keutamaan yang ada di dalam Ramadan. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah. Saking maha dermawannya Allah di bulan puasa tuh ya, itu tidurnya kita dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wasumtuhu tasbih. Diamnya kita nggak ngapa-ngapain, kita gabut doang di Ramadan nih, gabut. Itu dihitung tasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu setiap tasbih itu kalau kita mengucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan yang berat banget timbangannya di mizan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, ringan diucap ame mulut. Thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya nanti di mizan. Kita ditimbang tuh amal baik, amal buruk. Ketika kita ngucap tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim, timbangan amal baik kita tuh berat banget. Lantaran tasbih doang. Habibatani ila rahman, dicintain sama Allah ketika ada hamba menyebutkan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan kalau di bulan puasa nggak perlu kita ngucap subhanallah, Allah udah hitung setiap nafas kita tasbih. Diamnya kita tasbih. Zikir nafas gitu ya. Zikir nafas. Harusnya kalau lagi puasa Natural bro, natural kan aja. tiap ini kan tasbih tiap nama. Masya Allah. Biar cepet ya. Biar cepat. Gi, gitu kan. kenapa? Gue udah 10.000 kali. Zikir. Zikir model baru mana nih? itu saking maha dermawannya ya. Artinya yang kita ambil mafhum mukhalafahnya. Tidur aja dianggap ibadah, apalagi lo gerak. Diem aja lo dianggap ibadah, apalagi kerja. Itu.
pemahaman terbaliknya. Wah, itu pengangguran juga dapat pahala berarti di bulan puasa. Nah, asal lu punya sesuatu yang berfaedah gitu aja. Lu emang lagi ada kerjaan aja, tapi nganggur. Kerjanya nyender doang. Tapi tetap dapat pahala berarti. Nah, tapi kalau sebaliknya gimana tuh, Tak? Gimana? Sebaliknya kita ngelakuin hal baik kan berkali lipat nih pahalanya. Nah, kalau kita melaksanakan dosa, hal buruk Berkali lipat juga nggak, Sat? menipu bulan puasa. istri. Kok ke gue sih? Kok ke gue Maksudnya nyontohin, kasih tahu. Lu lihat kontrak gue nama istri. Kuntilanak itu adalah setan yang badannya kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Nongolnya malam-malam. Iya. Kuntilanak Ramadan nongolnya siang-siang. Badannya nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Di mana? Di warteg. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kalau sebaliknya gimana tuh, Tak? Gimana? Sebaliknya kita ngelakuin hal baik kan berkali lipat nih pahalanya. Nah, kalau kita melaksanakan dosa, hal buruk Berkali lipat juga nggak, Sat? menipu istri. Kok ke gue sih? Kok ke gue Maksudnya nyontohin, kasih tahu. Lu lihat kontrak gue nama istri. Tapi kan ente kerja sama Mas Joko. Iya, separuh ke istri. Paham ya. Separuhnya lagi. Iya. Bata. Ya. Ya itu dia, pemahaman sebaliknya pun demikian ya. Ya. Andai kata kita amal baik itu dilipat gandakan, sudah pasti ketika kita melakukan kemaksiatan, kemaksiatan itu juga akan dilipat gandakan. Nauzubillah ya, Ustaz. Tapi jangan berkecil hati. Di Ramadan ini pintu ampunan lagi dibuka selebar-lebarnya. Bahkan doa mustajab. Doanya orang yang puasa di bulan Ramadan mustajab. Lo asal sebut pasti kejadian. Lo asal sebut. Insya Allah ya, Ustaz ya. Itu saking hebatnya orang yang puasa di bulan Ramadan. Indahnya tuh. Wa sufidatis syayatin. Diikat tuh yang namanya setan-setan. Di bulan Ramadan lo nggak bakalan ketemu setan. Oh, enggak ketemu Kecuali setan. satu. Apa tuh? Kuntilanak Ramadan. Kuntilanak Ramadan. Apa tuh? Nah, Kuntilanak Ramadan. Kuntilanak Ramadan. Apa itu? Lo kalau lo pernah nonton film Susana dong, ya kan? Di zaman dia juga sih. Kan ada yang ngulang. remake ya. Yang Luna Maya itu kan. Iya. Susana tuh kan menggambarkan kayak kuntilanak tuh ya. Kuntilanak itu adalah setan yang badannya kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Nongolnya malam-malam. Iya. Kuntilanak Ramadan nongolnya siang-siang. Badannya nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Di mana? Di warteg. Itu kuntilanak Ramadan tuh yang suka nongkrong di warteg tuh, badan nggak kelihatan, kaki kelihatan. Pesan gue nggak takut. Berarti setan itu sebenarnya terbelenggu itu dalam, maksudnya Asik, definisinya kayak gimana? Asik. Aslinya gitu, terbelenggu apa emang nggak bisa ngegoda, tapi kan pada akhirnya ada juga yang ngebatalin puasa. Nah, Ya, ini kalau orang yang sudah memang dia berbuat maksiat, lagi-lagi nyalain setan. Aduh, gue digoda setan, Mohon maaf, gue lagi digoda setan. Padahal disebutkan itu Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi menyebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap tidaklah melainkan ia adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sebut wasufidatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu ketika masuk bulan Ramadan. Maksudnya adalah setan-setan itu memang dibelenggu. Godaan-godaan setan kepada manusia memang di Ramadan itu minim.
betul-betul karena apa? Mereka dibelenggu. Tapi emang dasarnya manusia yang sudah memiliki sifat setan, itu yang nggak bisa dihilangkan. Jadi jangan Berarti dulu. benar terbelenggu. Masalahnya dibelenggu ini maksudnya gimana? Diikat doang apa Nih, gimana? Karena gini. kan yang namanya misalnya dibelenggu kan diikat juga misalnya tangan begini nih. Dibelenggu juga. Nih, Tan, gua Tapi contohin, yang namanya Tan. godain masih. Tapi kan mulut masih bisa ngomong. Yaudah Masih kita belenggu Mas, aja masih yuk. bisa begitu. Mas, lagi promo nih Mas, masih gitu kan. Maksudnya dibelenggunya gimana kan? Nah, jadi gini, setiap Ramadan itu kan pasti lo menemukan banyak kegiatan yang nilainya ibadah, ya kan? Lo pagi-pagi melek mata udah sahur, terus kemudian lo imsak lo udah mulai puasa, tambah lagi lo kerja, pulang kerja maghrib lo buka puasa, habis buka puasa lo sholat isya, habis isya terawih, habis terawih tadarus. Di mana kesempatan setan untuk goda kita? Padet, maksudnya tuh di situ ya. Padet jadwal kita untuk ibadah. Allah kasih lu job desk di Ramadan tuh penuh. Keren sih. Lalu bagaimana nih setan nyari celah di mana? Ini masuk logikanya nih. Nah, kalau di logikain tuh masuk filosofisnya gitu. begitu, Iya. logikanya begitu. Hampir nggak ada celah buat setan untuk mengganggu kita karena Allah menyibukkan kita dengan ibadah. Begitu. Jadi pemahaman awam tadi kan di sini ya kan, kalau awam. Ternyata yang udah mahir adalah di sini ya kan. Oke, poinnya jadi di bulan puasa ini Gi, kita mudah banget cari pahala. Iya. Dengan aktivitas apapun. Tapi hati-hati juga ketika lo salah, kita mudah juga dapat dosa yang berlipat-lipat malah. Berlipat juga berarti. Iya, betul, betul. Iya, kayak di Ramadan ini kan ada satu malam yang luar biasa nilainya, bagaikan kita dapat pahala 1000 bulan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang beriman, mereka dapat pahala 1000 bulan. Luar biasa tuh. Tapi itu dia perbandingan sebaliknya. Ketika didapatkan seorang hamba, begitu di malam Lailatul Qadar dia sedang baca Quran, baca Qurannya pahala 1000 bulan. Ketika seorang hamba di malam Lailatul Qadar didapatkan dia sedang sedekah, sedekahnya 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita genepkan itu 83 tahun 4 bulan. 83. Bayangkan ada manusia yang pahalanya full 83 tahun 4 bulan, full sedekah tiap harinya. Nah, itu yang didapatkan ketika seorang hamba mengerjakan amal-amal kebaikan, begitu dia dapat malam Lailatul Qadar. Umur kita belum tentu nyampe. Umur kita belum tentu sampai. Nah itu berarti kita dapat cashback dong. Cashback itu iya betul juga ya. Cashback lah. Iya. Orang yang umurnya 83 tahun saja belum tentu amalnya 83 tahun. Nah, karena dia kan masih ada masa kecilnya, masa remajanya, masa akil baliknya, baru dihitung amalnya. Iya. Begitu dia udah masuk akil balik juga belum tentu dia melakukan ibadah itu maksimal belum. Keren sih. Itu hebatnya itu tuh. Tapi yang tadi disampaikan, kalau itu ditemukan hamba sedang melakukan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar. Sebaliknya, kalau ditemukan seorang hamba sedang bermaksiat di malam Lailatul Qadar, maksiatnya 1000 bulan. Kok nunduk Gi? Saya kepikiran saya waktu itu gimana? Karena itu biasanya itu kan seminggu terakhir kalau nggak salah ya Bos. Iya. Seminggu terakhir itu di malam 10 hari terakhir. Malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, iya. Malam-malam ganjil. Nah, biasanya kan ada kode-kode alamnya. Kode-kode alamnya itu apa Pak Ustadz? Wah, Kalau nggak salah tuh ada angin. awan mendung. Iya, atau gimana gitu. Nah, Dimulai nih, beda nih hebat sekarang ya, ya. Masya Allah ya. Udah beda nih levelnya. Pekat ya, pekat Baru ya 6 sekarang. episode ya kan. Masya Allah. Lailatul Qadar tuh malam yang tanpa kita lihat di atas tuh awan itu menaungi, adem, tidak ada angin yang berhembus tapi suasana itu sejuk, bintang di langit terlihat dengan cerahnya. Kadang juga kalau kita lihat yang namanya ada satu ulama yang pernah menyebutkan kalau Lailatul Qadar bisa dicari ketika seseorang itu mampu meneteskan air matanya di dalam sujudnya. Jadi yang bisa ngukur dia dapat malam Lailatul Qadar itu bukan siapa-siapa tapi dia sendiri. Makanya kita nggak bakal tentu dapatnya barengan gitu, nggak tahu. Waktu itu berarti dia salah Pak Ustadz. Kenapa? Ini nangis. Kenapa di Lailatul Qadar dia terharu? AC gue bilang. AC-nya kedinginan. Sejuk iya. AC-nya kedinginan. Beda, Gi. Ya, Saya nangisnya waktu itu saya di malam genap. Udah siap-siap malam Quran, udah siap deh kayaknya di malam Lailatul Qadar. Wah. Oh, salah Secara tanggal pada saya. alam ini bagus nih. Udah dibaca sama saya. Ternyata malam genap. Nangis.
Tapi memang nggak tentu bagus, juga, nggak tentu juga apakah kita dapatnya malam ganjil atau malam genap, kita nggak tahu juga. Oh, gitu Pak Ustaz. Bahkan ada orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar di setiap malam bulan Ramadan. Kalau dia sanggup menemukan kelezatan ibadah di setiap malamnya, dia dapat. Berarti kita niatin aja Pak Ustadz ya dari awal masuk Ramadan geber aja udah geber langsung. terus, karena kita nggak tahu Geber, di bro. mana turunnya Lailatul Qadar. Bahkan Iya. ada salah satu ulama menyebutkan, dengan cuman modal 1 Ramadan aja engkau dapat malam Lailatul Qadar, lu udah bisa masuk surga. Masya Allah. 1 Ramadan doang. 83 tahun. 1 Ramadan doang cukup modal kita buat masuk surga. Sekarang Allah kasih kita berapa kali Ramadan? Iya. Dengan umur kita sekarang nih, berapa, berapa kali Ustaz? Ramadan? Oh iya benar. Tolong jangan sebut ya. 38. Tua banget 38 ya. Beda sama yang 24 nih. Iya, 24 ke 38 berapa itu? 42. Masya Bayangkan, Allah. Mas. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu kita cari dah tuh pokoknya. Supaya ini memotivasi kita supaya Ramadan lu jangan kosong. Iya. Ramadan lu harus lu isi dengan kegiatan. Iya. Jangan sampai lu lagi malam Lailatul Qadar, lu lagi mabar lu 1000 bulan. Lu lagi pusreng lu 1000 bulan. Kasihan, jilongnya capek. Bawa apa itu? Wih, Setrikaan mau di servis. Wah, ini masih setrikaan company itu. Iya, makanya gue cari arangnya sih agak susah. Susahnya pakai ye, susah. Itu kesetrikaan zaman bahala kan ya? Iya, itu jangan. Ini. Oh, Jangan Majapahit. dielus-elus nanti keluar jin. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu kita cari dah tuh pokoknya. Supaya ini memotivasi kita supaya Ramadan lu jangan kosong. Iya. Ramadan lu harus lu isi dengan kegiatan. Iya. Jangan sampai lu lagi malam Lailatul Qadar, lu lagi mabar lu 1000 bulan. Lu lagi pusreng lu 1000 bulan. Kasihan, jilongnya capek. Capek banget. Lu pusturet 1000 bulan, Masya Iya, Allah. Nah, di bulan puasa ini kalau dari Ustadz, ini buat Gen Z kayak saya nih dan teman-teman, amalan yang cocok buat kita pakai Tahu dan gue. lakukan tuh apa? Makan snack, ya kan? Ringan, ya kan? Amalan ringan. Puasa, bulan puasa, makanan memang makan ringan. snack. Buka. Pas buka, boleh. Makanan ringan. Boleh, tapi kan tidak sehat. Tapi Kecuali jadi sponsor. Iya. Itu aman. Itu aman. Tapi mendingan kita makan yang makanan tuh yang menyegarkan tapi dia tuh nyawanya banyak. Menyegarkan. Apa itu? Nah, minum ini. Timun suri. Oh iya, Dia berkali-kali bangkit dari kematian. Dari mati suri. Timun suri. Nyawanya banyak, Bro. Mat PC mana Mat PC ini? Tolong. Wah. Pak Peci, ini banyak lama kemarin banget ini. ini tadi. Kemarin dia bawa golf Netizen, ya. Iya, tadi bawa Coba golf, kita lihat. bawa apa nih? Dia bawa alat tawuran apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Bawa apa itu? Setrikaan mau di servis. Wah, ini masih setrikaan company itu. Iya, makanya gue cari arangnya sih agak susah. Susahnya pakai ye, susah. Itu kesetrikaan zaman bahala kan ya? Iya, itu jangan. Ini. Oh, Jangan Majapahit. dielus-elus nanti keluar jin. Asli dari mana? Asli dari mana? Condet, Bang. Oh, condet. Oh, dari condet. Iya, bener. Condet punya tebakan dong. Apaan tuh? Apa dong? Ayo dong.
Ada nggak? Iya. Ada kayaknya. Nggak Hah? ada. Ayo aduh. dong. Ah, masa Coba sih nggak mungkin ada? dilus-lus Masa dulu, sih? ada kali Iya. tebakannya. Jangan ada Tadi juga katanya mau tebakan tentang vitamin katanya. tebak-tebak ya. Tentang vitamin ada katanya. Nggak bisa baca. Aman. Mat Peci kagak lulus SD, kagak bisa baca dia. Mas Peci. Gua gampangin susahnya juga. Dia dari Condet, setrikanya dari Kuningan. Jauh. Warnanya kuning. Ada apa ya dari dia? Kita Iya, iya, iya. ada surat dari netizen. Di bulan puasa saya suka nonton mukbang. Oh, mukbang. Iya, mukbang. Mukbang itu Yang makan. makan banyak. Gede Makan banyak. gitu Iya. Tanpa sadar sering menelan ludah. Hmm. Dari Ngiler. Bunda Piara akan daku. Waduh. Biara akan daku gitu. Itu lagu milenial awal sebetulnya. Itu bukan hak dia untuk Kelihatan menyebutkan. yang nulis umurnya berapa kan ini. Bunda Piara akan daku, Masya Allah. Mas Joko. Gue bingung nih kalau Bunda Piara akan daku manggilnya apa ya? Eh, Piara apa tuh? Akan. bebas sih Tan. Iya. Yang penting balik dia. Iya, yang penting dijawab pertanyaannya. Iya, Iya. udah. Di bulan puasa Iya. nonton mukbang. Konten mukbang. Terus ngiler. Sering tuh. Keluar. Kadang-kadang sering nonton tuh. Ah. Seger banget. Wah, jadi tuh cuman kayak pengen lihat ntar buka buat makan apa ya. Oh, ini inspirasi sebenarnya. Kalau gitu bagus dong Pak Ustadz. Kayak dia ada rencana buat buka gitu. Gara-gara mukbang itu bagus. Tapi kalau cuma ngilernya sampai di sini kayak kebayang, itu jadi Pak Ustadz. batal nggak sih? Maksudnya pahalanya juga jadi batal nggak? Iya, sebetulnya kalau bulan puasa itu kan bikin sesuatu jadi kelihatan lebih indah gitu Iya, ya. iya, benar. Lu apalagi jam 4 sore tuh jelang-jelang mau beduk itu pas. Seger banget. Waduh, lu jangankan Iklan sirup. jangankan gitu. es doger, es cincau, es kecap cindat lewat gitu ya. Iya. Tukang es balok lewat lu ngiler. Lu ngeliat kanebo udah kayak ngeliat opak. Kecoa jalan lu kayak lihat korma, ya kan? Waduh, tuh bulan puasa tuh godaannya begitu. Luar biasa. Apalagi lu nonton mukbang, terus lu nonton begitu ya, sampai bunyi begitu kan? Iya, bener. Nelen ludah, hukum fikihnya, lu batal apa enggak tuh nelen ludah? Nah, Iya kan? kalau dari segi fikih, selama sesuatu yang tidak keluar dari rongga mulut lu, artinya gigi, ya, katupan gigi nih atau bibir. Dia selama dia tidak keluar dari rongga mulut, lalu kemudian ditelan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Oke. Nelan ludah Karena nggak keluar. masalah. Nggak keluar. Kecuali Bro. kalau udah ke atas cuy, di lagi. Oh iya, Pak. Sukro. Kayak main sukro gitu. Kacang sukro. Itu nggak boleh. Itu batal puasanya. Kalau Oke. sesuatu yang sudah keluar dari rongga mulut kita isep lagi. Misalnya lu lagi meler. Set. Los-los lagi. Batal puasa lo. Luar biasa. Itu kan kalau puasa Sampai kita ngebayangin nih. Masya Allah. itu udah kayak Indomilek ya kan. itu baru batal. Dia keluar sesuatu dari rongga mulut terus lu masukin lagi. Itu batal. Tapi kalau ludah yang ada di dalam rongga mulut lu keluarin terus cuma sekedar gitu, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang sifatnya dia betul dia cairan juga ya, ludah itu cairan, tapi cairan yang tidak membuat dahaga lo terpuaskan. Ludah sebanyak gentong pun lo minum gak bakal puas. Atau misalnya gini, lo minum air laut, Iya. ya kan? Lo lagi aus-ausnya, lo minum air laut, Tambah haus. dahaga lo hilang nggak? Enggak, yang ada tambah aus. Betul. Kenapa? Karena air asid itu tidak bisa menghilangkan dahaga. Yang bisa menghilangkan dahaga itu air tawar. Nah, sama, begitupun urusan ludah. Jadi lu nelen selama dia tidak keluar dari rongga mulut lo, itulah makanya keluar ada istilah, lu jangan suka menjilat ludah tetangga. Sendiri aja nggak boleh, apalagi tetangga. Iya. Apalagi tetangga nggak boleh. Gitu. Oke, ini hanya satu contoh yang kayaknya dipotong nih Pak Ustadz. Lumayan agak sedikit aneh ya kan. Iya. Nah ini udah dari netizen yang udah kirim nih pertanyaannya. Nih Pak Ustadz, kalau misalkan ya kan sering kumur lagi puasa pakai mouthwash. Mouthwash? Iya kan katanya baunya mulut orang puasa
kayak wangi kasturi ya? Ya, betul. Gitu ya. Padahal Itu buat nanti ya. Waduh. kasturi nih. Enggak, Ustaz. Deketan sini, deketan. Jadi apa namanya yang disebutkan bahwa Allah memuji manusia yang berpuasa karena dari mulutnya keluar wangi kasturi. Maksudnya adalah orang yang berpuasa dia sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia penuhi setiap waktunya dengan membaca Al-Qur'an. Sehingga mulia lisannya, mulia mulutnya dan wangi dicium oleh para malaikat bagaikan wangi kasturi. Kenapa? Zikrullah, banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita lihat yang sekarang, dia baca Quran kagak. Zikir kagak. Puasa doang, baca Quran kagak. Terus dia ngomong, mulutku wangi kasturi. Wah. Itulah yang bukan wangi kasturi yang dia dapat. Tapi itu sisa-sisa makanan yang sahur tadi. Mungkin ada jengkolnya, ada peteknya. Nah, yang kayak begitu kan kadang-kadang harus kita segarkan kembali dengan kumur-kumur. Mau ketemu orang, mau ketemu klien. Ini mulut nih kalau habis bangun tidur pasti bau gitu. Kadang-kadang juga kita habis gosok gigi, udah fresh nih. Tapi begitu beberapa jam kemudian mulai lagi. Apalagi kalau umur udah 30 ke atas, 40, menjelang 40. Siapa di antara kita yang menjelang 40? Ada lah, Pak Ustadz. Temen gue ada. Iya. Lu pas tadi. Bukan. Kalau udah umur itu tuh asam lambung sudah mengambil peran tuh. Kalau asam lambung itu udah mulai mengambil peran, mulut jadi sering bau. Nah, terus memang gimana caranya? Kan udah ada teknologi, ada mouthwash. Boleh berarti ya? Boleh dengan niat untuk menjaga kesegaran, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu walaupun ketemu klien gitu. Iya, ketemu klien. Walaupun yang namanya mouthwash itu terkadang ada yang rasanya tuh terasa di mulut. Cari mouthwash yang nggak ada rasanya. Yang hambar. Iya, yang hambar aja gitu. Itu. Tahu nggak mouthwash yang hambar? Pisang. Hambar apa? Pisang. Hambar pisang. Iya, gara-gara kontrak sama. Enggak, sebenarnya saya muak. Halo. Ada miss call dari tadi. Iya. Apa? Nah, lu. Kok baru Telat, Mas. Pak Joko. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kalau asam lambung itu udah mulai mengambil peran, mulut jadi sering bau. Nah, terus memang gimana caranya? Kan udah ada teknologi, ada mouthwash. boleh berarti ya? Boleh dengan niat untuk menjaga kesegaran, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu Walaupun ketemu klien gitu. Iya, ketemu klien. Walaupun yang namanya mouthwash itu terkadang ada yang rasanya tuh terasa di mulut. Cari mouthwash yang nggak ada rasanya. Yang hambar. Iya, yang hambar aja gitu. Itu. Tahu nggak mouthwash yang hambar? Pisang. Hambar apa? Pisang. Hambar pisang. Iya, gara-gara kontrak sama. Enggak, sebenarnya saya muak.
Apalagi lu pakai mouthwash dengan niat supaya orang nggak ngejelekin yang namanya syariat puasa. Kadang-kadang kan suka ada tuh Islamophobia yang benci sama agama Islam, dia bilang tuh lu gara-gara puasa mulut tuh jadi bau. Orang jadi ngejelekin puasanya. Justru kalau kita pakai mouthwash, kita bisa menjaga harkat martabat orang yang berpuasa gitu. Apalagi ada dalil mulut orang yang berpuasa baunya bau kasturi. Kenapa dia begitu? Karena dia orang yang puasa tuh nahan lidahnya supaya nggak ngomongin orang, nahan lidahnya supaya nggak memasukkan sesuatu yang dilarang sama Allah. Saking tinggi derajat itu lisan dijaga, maka Allah berikan dia kemuliaan yang melebihi baunya daripada kasturi. Maksudnya ke situ. Makna secara hakikat. Maknanya secara hakikat begitu. Gitu, Jadi sesuatu bukan hanya secara tekstual aja kita pahamin, tapi juga harus secara kontekstualnya. Iya. Jadi boleh Gi, tapi lu jangan langsung telan, buang lagi gitu loh. Ya kadang-kadang kan kalau orang kumur-kumur nih, Nggak sengaja. masuk 2, keluar cuma 1 begitu kan? Iya. Masuk, keluar, Nah, cuma itu. 1. Itu dia, Sisanya di korting sama dia di Tadi perutnya. siapa sih dia tadi? Miss call. Apa itu? Telepon lagi nih. Halo. Hmm. Ada miss call dari tadi. Iya. Apa? Nah lu, Kok baru Telat, Mas. Pak Joko. Ulang. Ulang, ya. Ceritanya tadi belum terjadi. Iya. Ini belum aman? penonton mah aman. Aman. Itu tadi namanya Iya, juga bener. manusia. Manusia. Kan gimmicknya lucu banget. Iya. Gimmick teman-teman. Kalau nggak digituin malah jadi nggak lucu. Nggak Gi. lucu itu gimmick. Terusin, tadi. Gi. Itu bukan karena kita nggak briefing. Ini kita lagi nunggu bunyinya lagi, tapi nggak bunyi-bunyi. Nah, Ada telepon tuh. Ada telepon tuh. tuh. Suaranya kayak yang tadi. Iya nih. Saya angkat dulu ya. Angkat dong. Wah. Halo. Ada apa Mas Joko? Iya. Mas Ternyata Joko dia. Mas Joko ternyata. Pasti nelfon. tebakan. Oh Mas Joko mau memberikan pertanyaan. Oh pertanyaan apa Mas Joko? Oke, pertanyaannya katanya gini. Apa tadi coba yang katanya dia tuh sering banget lihat di sosmed. Tiba-tiba kadang-kadang suka ngelihat berita gosip apa segala macam. Oh, iya. Terus baca. Nah itu dapat dosa apa enggak? Oh. Tapi mumpung ini Mas Joko, kita sering nanya. Iya. Terminnya kapan turun? Mantap. itu namanya Mantap, Mas Joko. itu namanya cucol ya kan. Lebaran tadi. Curhat colongan. Iya. Nah itu tanggapannya gimana Pak Ustadz tadi? Mas Joko tadi dia mungkin tiba-tiba Sering lihat scroll ya. Iya lampe murah tiba-tiba lihat kan. Tapi kan itu bukannya algoritmanya dia gitu ya? Iya. Seringan kali nggak Keseringan. kayaknya. Lihatnya begitu Kan berita. harusnya istighfar ya Ustaz ya? Iya. Terus hindarin gitu loh. Ya, betul. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim masuk. Kenapa tuh? Kepo juga, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, mampir di situ kan. Iya. Jadi kalau memang kita secara manusiawi kan pastilah punya rasa ingin tahu ya. Iya. Wajar ya? Wajar ada berita-berita tentang orang yang kita kenal, orang yang terkenal, orang yang mungkin jadi inspirasi dia, terus dia pengen tahu nih ada apa gitu. Boleh-boleh aja sebetulnya, tapi ketika sudah masuk ke ranah gosip, artinya sesuatu yang betul nggak ada manfaatnya kita baca, ya udah, lu skip aja, lu baca tanpa sengaja, skip, nggak dosa. Tapi kalau lu baca tanpa sengaja, terus lu zoom, itu namanya sengaja kan? Nah. Kalau udah sengaja iya, baru iya, lu terlibat, tuh, terhitung tuh. Apalagi lu klik tuh tanda pesawat, dibagikan, lu share. Apalagi lu posting lu tambahin tuh quote. Iya. Quote hari ini. Quote hari ini ya kan? Don't judge the book by its cover. Kopor. Iya, kopor. Jadi itu lu jadi makin memicu diri lu untuk gue sebarin. Itu udah bukan nggak sengaja lagi namanya. Apa tuh? Itu namanya sengaja ngajak. Maka kalau yang udah sengaja ngajak, maka dia terlibat dosa. Harusnya pandangan pertama langsung hindar. Ya. Emang lu ngeliatin cewek? Nah kan Pak Ustadz, wah langsung set. Ya. Bro, ini bro. Enggak. Biasanya gini kan. Gimana? Lagi sekarang nggak sengaja.
tak nih, astagfirullahaladzim, lama. Delay. Iya digini, astagfirullahaladzim, gitu. Pelan. Tapi yang lain mah, orang Pelan. mah apaan sih kan gitu ya? Iya benar. Astagfirullahaladzim. Pelan. Panjang banget ini. Iya. Tapi sambil Ustaz, nanti gitu. kenapa ya kalau pelaku mencontohkan tuh ngefeel banget? Iya. Karena memang kesehariannya begitu. Makanya rasain gitu loh. Tapi kan saya astagfirullahaladzim. Ada istighfarnya. Ada istighfarnya. istighfarnya. Pembelaan Saya ada. ingat. Ya, Ternyata Gen Z teman gosip juga ya, Masya Allah, dibuka. Gen Z kan G-nya gosip. Gosip. Kayaknya Z-nya Z-nya dari awal kan. aduh, sudah. Masya Allah, sudah. Z ya. Kalau gitu pokoknya kita jangan sampai scroll sosial media yang gambarnya aneh-aneh Gi. Iya, walaupun algoritma kan nggak bisa dikontrol. Iya, Tapi makanya jangan sekarang lupa kalau itu berubah, langsung biar dihindarin. algoritma berubah. Betul. Iya. Walaupun ada yang tiba-tiba nggak sengaja lewat, ya udah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita juga penting juga nih. Bro, ada yang gak istighfar juga gak apa-apa, cuekin aja lo. Gitu loh. Lu bener memperdalam mulu ke situ. Tapi boleh kapan-kapan kita rajia algoritma. Ayo, ya boleh. kan? Berani, Aduh, Ustaz. lu buka, gua buka 10 kali, ada Ayo. nggak yang aneh? Itu algoritma itu bertahannya berapa lama biasanya Gi? Biasanya 3 bulan? kayaknya sebulan Tergantung atau- yang Ah. ditonton dalam satu hari apa. Nah, itu algoritma tuh bakal ketahuan tuh. Berani gue, dari 2017 udah enggak. Yang ada aneh-anehnya, dia yang traktir buka puasa bersama gimana? Oh, boleh tuh traktir buka puasa. Kan pahalanya juga gede tuh kalau Iya. traktir buka puasa. Oke. Iya, man kana fatara shaiman kana lahu mithlu ajruh. Masya Allah, orang yang kasih makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti apa yang orang puasa itu sedang lakukan. Ayo. Tanpa mengurangi pahala yang sedang berpuasa. Iya. Mau puasanya double pahalanya? Mau. Ya, takdir kita. Ayo, Nah, ini lagi ngitung keluar tanggalnya ini berapa. karena algoritma lu juga lu nggak bisa ini. Tuh, algoritma gua kan tuh Mobile Legend, tuh orang nge-rap, Langsung ada bukti loh. Ada, gimana? Nih, Tuh astagfirullahaladzim, tuh stand up, tuh Aduh. mobil. ini gue. Tuh apa ini? Korek. Tuh Apa lagi tuh? mancing. Mancing. Lu Tuh Orang gelo, orang menyusun gelo. batu. Iya bener. Mesin toilet, Iya. main bola. Iya. Karang ya. taruna banget, karang taruna. Yoi. Iya, pas. Ada ini motong kuku kuda. Lu bersihin telinga. Yang ada kamera ke dalam. Ini, Masya Allah. Udah. Itu terbukti berarti dia. Dia nggak yang aneh-aneh. Iya. Dia yang positif-positif aja. Ya, alhamdulillah ya. Mesti begitu kita semuanya ya. Ya udah. Heeh. Oke lah Ustaz, kalau gitu kita buka itu masing-masing. Ini kalau udah begini, kalau si Egi ini bersih algoritmanya, lo bersih, apalagi gua. Iya. Udah pasti. Berarti kita nggak ada yang traktir satu sama lain ya. BS-BS aja lah kalau gitu ya. BSBS. Udah lah, nggak apa-apa lah. BS-BS ya. Tapi saya nggak percaya. Oh kamu sih yang paling ini mas. Bahasa lama. BSBS. Best itu apa sih? Banyak, dia nggak tahu. Kan dia nggak tahu BS-BS apa kan? Itu apa? BS-BS itu bayar sendiri. Bayar sendiri gitu maksudnya. Nggak usah ada yang minta bayarin traktir gitu. Saya ajak bapak saya deh biar ngobrol dah. Biar nyambung ya. Iya, biar nyambung. Pak Waca gitu ya. Pak Waca ya. Pak Waca buka bersama yuk disebutin gitu. terus, nanti banyak yang ngecengin saya. Nama Bu Aca tersebar. Capek banget hidungnya. Bu Aca. Ya udah, siap pokoknya nanti kita ngobrol lagi di Ustadz Kembar Menjawab. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.